ODS konjungtiva animis, sklera ikterik, konjungtiva tidak animis, sklera tidak ikterik, pupil bulat isopor diameter 3 mm, refleks cahaya positif. Pada leher tidak ditemukan adanya pembesaran kelenjar getah bening, namun terdapat abses. Pada toraks pulmosimetris, suara pernafasan vesikuler, ronki dan wheezing tidak ditemukan. Untuk jantung, BJ1-2 reguler, murmur dan galop tidak ditemukan, abdomen tampak datar, urogenital tidak ada keluhan untuk BAK, ekstremitas akral hangat, tidak ada edema, capillary refill time kurang dari 2 detik. Pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjang untuk leukosit, hematokrit 27,4, HB 9,1, trombosit 574, GDS 81, ureum 3, dan kreatinin 0,2. Berdasarkan pemeriksaan hematologi ini, pasien memberikan kesan anemia dan trombosit tampak meningkat. Kemudian untuk EKG tidak dievaluasi. Untuk pemeriksaan radiologi pada tanggal 8 bulan Januari 2022, fototoraks ada opasitas dan bulging soft tissue di regio koli kanan kiri, dapat merupakan gambaran abses koli yang meluas ke daerah torakal atau mediastinum kanan kiri, H level, VT4 dan curiga pneumonia. Dan pada pemeriksaan servikal, AP, opasitas dan bulging soft tissue di aspek anterior regio koli kanan kiri, ini merupakan gambaran dari abses koli, namun tidak terdapat adanya obstruksi dari trakea. Untuk SARS-CoV-2 rapid swab negatif. Untuk diagnosis status fisik ASA 3E, penyulit, pediatri, aktual pediatri, anemia dan sepsis, perbaikan, potensial sulit intubasi. Kemudian untuk rencana teknik anestesi untuk premedikas tidak diberikan. Oh, ada dua itu apa? Kemudian untuk induksi, sedasi midazolam 0,5 mg, analgetik diberikan fentanyl 10 mikrogram, kemudian untuk pelumpuh otot, Rocuraks 2 mg, dengan rumatan inhalasi sevoflurane dan O2, kemudian untuk cairan intraop ringer laktat sebanyak 50 cc. Untuk persiapan alat, untuk S-skop dan stetoskop, untuk tube ETT Kinking 3, airway device, tape atau plester, introducer, konektor, dan suction dan spuit. Kemudian pasien berdasarkan penilaian prainduksi, minum atau makan terakhir pada tanggal 8 Januari 2022 jam 6, dengan riwayat alergi, ada alergi terhadap obat ceftriaxone. Untuk O, tekanan darah tidak dievaluasi, nadi 145 kali per menit, respirasi 30 kali per menit, suhu badan 36,5 derajat Celcius dengan skor nyeri 2. Berdasarkan pemeriksaan GCS, kompos mentis, saturasi oksigen 98% room air. Asesmen ASA 3E, rencana lanjutkan pembiusan. Laporan pembiusan, pasien dengan posisi supine diinduksi dengan midazolam 0,5 mg, fentanyl 10 mikrogram, dan Rocuraks 2 mg. Kemudian dilakukan laryngoskopi dengan alat laryngoskop, diintubasi dengan teknik sleep apnea dengan ETT nomor 3 jenis Kinking dengan sekali percobaan. Kemudian dilakukan auskultasi di 5 titik, terdapat suara nafas kiri sama dengan suara nafas kanan. Rumatan dipertahankan dengan inhalasi sevoflurane, oksigen, dan air, cairan intraoperatif dengan ringer laktat 50 cc, analgetik post-op yang diberikan adalah paracetamol 50 mg. Laporan pembiusan, lama pembedahan 1 jam, dengan lama pembiusan 1 jam lewat 5 menit. Hemodinamika intraoperasi, heart rate 110 sampai 130 kali per menit, respirasi rate 28 kali per menit, suhu badan 36,5 sampai 36,8, dengan saturasi oksigen 99 sampai 100%. Cairan yang masuk adalah kristaloid ringer laktat 50 cc, cairan yang keluar pus 50 cc.
observasi pasca anestesi, untuk S nyeri fase 2, untuk O GCS kompos mentis, tekanan darah tidak dievaluasi, heart rate 110 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, dan suhu badan 36,2 derajat Celcius. Skala nyeri 2, Aldrich score 10, PADS score 10. Untuk A pasca GAETT dengan plain non-medikamentosa, tekanan darah, kesadaran frekuensi nafas, suhu, produksi urin, nadi dievaluasi tiap 15 menit. Dengan untuk terapi medikamentosa diberikan paracetamol 50 mg per 8 jam intravena post operasi di ruangan. Terima kasih dokter untuk pembacaan morning report IBS telah selesai dokter. Terima kasih. Saat ini kita lanjut pada tanya jawab. Dipersilakan untuk supervisor jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Jadi ini pediatri ini, Kak. Halo, bisa dengar? Terdengar dokter? Pasien apa yang pediatri? Sorry, kita nggak ikuti dari awal. Iya dokter, pasien pediatri dokter, 3 bulan Berat dokter. badan? Oh, 3 bulan. Berat badan berapa? Berat badan 5 kg dokter, panjang badan 60 cm. Oke. Nanti katakan kalau tulis nama obat, jangan nama paten ya. Roculax itu apa ya itunya, generiknya? Rocuronium dokter. Ya, pakai rocuronium ya. Baru kemudian untuk apa asa 3E itu apa penyulitnya? Biasanya ditulis. Ya, kenapa dia? Penyulitnya dokter pediatri, kemudian anemia dan sepsis perbaikan dokter. Ya, makanya ditulis di itu ya. Setelah asa 3E ya. Oke. Baru kemudian bagaimana cara menilai nyeri pada pasien pediatri? Coba kamu tampilkan cara yang kamu presentasikan untuk penilaian nyeri. Izin dokter bisa dengan neonatal infant pain scale dokter atau NIPS. Pagi. Nah, yang kamu tulis coba tampilkan. Yang kamu presentasikan itu. Coba baca. Apa sudah kelihatan? Sudah. Skala nyeri 2. Pakai apa itu skala nyeri 2 itu pakai apa? Penilaian. Scoring apa? Kan ada scoring. Pasien dewasa. Pakai scoring Pasien neonatal tidak bisa infant pain. berkomunikasi. Neonatal. Infant Pain score dokter, infant pain score. Terus 2 itu apa? Neonatal infant pain score. Oh, dengar lagi kita ini. Mana itu? Coba. Mungkin Dokter Waldemar bisa memberikan pencerahan. Oke. Pagi dok.
Ya dok, memang ada namanya neonatal infant pain score itu untuk umur baru lahir sampai 1 tahun. Tapi kita dok di anestesi lebih sering memakai FLAC dok, FLAC score, FLACC, ya behavioral pain scale. Ya, jadi kita Ya, lihat memang. dari wajahnya, kaki activity gitu. Ya betul. Face Face leg activity. Face leg Iya activity. dok. Biasa itu sih. Kalau neonatal infant pain score baru saya nggak familiar dengan Ya, itu kan. dia Tapi kok apa dari itu? divisi Maksudnya- pediatri dok. Oh, divisi Memakai- pediatri. Kalau NIPS biasanya pada pasien pediatrik yang dirawat di intensif, Dok. Ya. Oh. Jadi pakai itu ya. Oke. Terus kenapa di belakang itu ada tulis fast, Dang? Kita baca fast, no? Ada tadi atau kita lihat Fast dok memang tulisan fast. ditulisnya. Nah, itu ya. Jadi koreksi itu deh ya. Karena ini kan laporan-laporan ini akan jadi inventaris toh. Yang itu dikoreksi. Supaya jangan nanti supaya kita nulis yang itu. Skala nyerinya dicantumkan pakai apa gitu ya. Kan kalau orang dewasa kita tulis kalau fast. Kalau kita pakai BPS berapa, fast berapa. Nah, kalau ini pakai neonatal infant pain score, ya tulislah NIPS begitu. Saya bilang belum read. Oke. Karena nggak ada, saya nggak tapi gini kan dibikin surat itu. Ya terima kasih dok. Ya saya masukkan juga deh saya. Jadi mungkin Jangan banting-banting dong. diganti aja untuk skala nyerinya itu kita langsung buat di flex score aja ya dek. Untuk koas, kalian harus tahu itu bagaimana perhitungan flex score. Jadi yang kalian lihat itu face wajahnya dari bayi itu, baru legs kakinya bagaimana, Yang mau bawa posisinya, cuma 2. activity, baru C-nya itu cry, ini kan yang nangis hitam. apa enggak, baru consability ya, Beri bocor, dokter Beri bocor. Maaf, maaf. baru consolability ya. Jadi flex score ya dek koas. Tolong kalian baca nanti kalian itu lagi flex score untuk di laporan. Benar mau saya tanya itu 4 bulan kan dek? Umurnya bagaimana kalian menghitung GCS-nya? 4 pada bayi. Terus 15 berkompos mentis. Perhitungannya bagaimana? Boleh saya. Dek, perhitungan GCS pada bayi bagaimana? Mungkin bisa dijabarkan bagaimana dapat GCS 15? Izin dokter, untuk GCS-nya untuk yang AI sendiri dokter, untuk skor yang 4 itu membuka spontan. Untuk AI yang skor 3 itu patuh pada berita atau suara. Maaf dok, dan untuk verbalnya sendiri dokter yang berbeda. Untuk yang verbal yang skor 5 itu mengoceh. Untuk verbal yang skor 4 itu menangis lemah. Yang skor 3 itu menangis karena diberi rangsangan nyeri. Untuk verbal yang skor 2 itu merintih, karena diberi rangsangan nyeri juga dokter. Kalau verbal yang 1 itu tidak ada respon. Ya, jadi kalian harus tahu ya perbedaan perhitungan GCS pada dewasa pada anak, karena sering itu perhitungan GCS juga keluar di ujian akhir nasional kalian. Ya, kalian lihat dia punya perhitungan GCS pada anak ya. Jadi ingat dari definisinya ya, menangis lemah, mengoceh kan beda pada kayak dewasa ya. Dia mengoceh, menangis lemah kalau pada anak. Dan motoriknya lihat itu yang paling kadang-kadang ujian untuk koas ujian akhir nasional itu yang pada motoriknya kadang-kadang kita agak terjebak
Kan harus ingat itu ekstensi, kalau ekstensi abnormal itu nomor berapa? Skor berapa? 2 ya. Ekstensi 2, fleksi 3. Baru kalau dia menarik karena nyeri 4, baru kalau menarik karena disentuh 5. Ya, kalian ingat pada anak. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ini pasien situ hari Sabtu ya? Pasien ini Iya, ya? dokter, Pasien hari situ Sabtu, hari Sabtu dokter. ya? DPJP Dokter Berry ya? Iya, dokter Berry, dokter. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nanti laporan apa semua ya? Ini hari ini. Untuk situ Izin Ada dokter, IC. izin dokter, ada juga dari ICU hari Sabtu dokter. baru kemudian masuk yang hari Minggu. Yang tadi malam. Ya. Hari Minggu tidak ada, dokter. Saya ada tanya tadi dok, untuk laporan hari ini apa saja yang dibilang itu hanya laporan hari Sabtu Sito dengan ICU dok, hari Minggu tidak ada Dok, hari laporan Minggu koas dok. ada apa? Tidak ada Koas koas nggak dok. ada, jadi Oh, jadi ya harusnya laporan hari ini adalah hari Jumat dan hari oh ya. Sabtu dok. Oh, ini berarti laporan koas Kang. Tapi nanti kalau ada Iya. residen berarti Kalau ada residen Senin, hari ya, Kang? Minggu tetap ada dok. Iya. Oke. Koas, kira-kira siapa pediatrik dimasukkan ASA 2? Kalau masalahnya cuman pediatrik. Ini sama dengan pertanyaan waktu lalu tuh, pasien OPS kenapa ASA 2? Langsung ASA 2. Cuman untuk sekedar tahu aja sih. Ayo koas, ada yang bisa jawab? Tes, dapat dengar tapi suara? Terdengar dok Berry, terdengar. Oh, oke. Kenapa ASA 2 adek koas? Iya, kan biasanya itu pasti penasaran tuh loh. Ini pasiennya misalkan bagus-bagus, lab bagus, klinis bagus, tapi kenapa langsung ASA 2 ya? Tidak ada batuk, tidak ada demam. Iya, nggak ada batuk, nggak ada 2. Apa sih yang bikin pediatrik ini langsung jadi ASA 2? Izin dokter, mohon koreksinya dokter, mungkin kalau pada pediatri dokter untuk RW-nya atau jalan nafasnya kecil dokter dibandingkan orang dewasa dokter. Ada lagi?
Dokter Beri dapat tanya itu kan? Ada yang saya jawab, Dok, cuman ada masih datanya. Siapa tahu ada yang mau jawab lagi. Tes. Udah, kalau koas nggak tahu, coba presiden satu orang baca sekarang. Apa itu pediatrik PASA 1 sampai sampai putus asa? Coba presiden satu orang. Satu orang ada kesepakatan Bukan yang bersama. di tabel yang asa yang ada 3 ya. Yang ada 4 tabel. Ya, khusus pediatrik. Apakah semua pediatrik langsung asa 2? Iya. Coba baca dulu. Sekarang. Ayo. Luis, atau siapa? Silakan. Pediatrik yang gimana? Yang asa 2. Ini kan ada yang 2020 toh. 2020 asa, coba baca. Revisi Kalau perlu 2020 ya. tampilkan. Kalau perlu tampilkan. Siapa yang pegang komputer? Dari asa revisi 2020. Kita semua belajar. Saya kira sudah putus. Sudah lama sekali ada pikir ini. Nanti sambung pertanyaan. Apakah pediatrik umur 5 tahun, 6 tahun termasuk di situ? 10 tahun. Ayo, siapa itu yang pegang komputer? Ambilkan. Putri kita mau ambil. Izin dokter untuk share screen, Dok, untuk klasifikasi ASA terbaru, dokter. Ini yang versi 2020, Dok. Perbesar Untuk langsung di ASA. bagian pediatri. Perbesar, kong highlight di bagian pediatri. Sebesarnya, kecil ini. Coba. Nah, mana tuh bagian pediatri? Terus, coba. Baca, asa satunya apa itu? ASA 1, dokter. Ini pediatri ini sehat, tidak ada penyakit akut atau kronis. Kemudian persentil BMI-nya normal untuk usia. Jadi, stop dulu, stop. Jadi jangan lupa, selalu melihat persentil. Biasa kalau di pediatri kan ada di grafiknya itu, toh. Persentil BMI. Lihat itu ya. Terus, asa 2. ASA 2, penyakit jantung bawaan tanpa gejala, ada disritmia terkontrol dengan baik, asma tanpa eksaserbasi, epilepsi terkontrol dengan baik, diabetes mellitus tidak tergantung insulin, persentil IMT abnormal menurut usia, ada OSA ringan atau sedang, status onkologi Ya. dalam remisi. Ya. Terus, asa 3. Untuk ASA 3, kelainan jantung bawaan stabil yang tidak dikoreksi, asma dengan eksaserbasi, epilepsi yang tidak terkontrol, diabetes mellitus tergantung insulin, obesitas morbid, malnutrisi, OSA berat, keadaan onkologis, gagal ginjal, distrofi otot, kistik fibrosis, riwayat transplantasi organ, malformasi otak atau sumsum tulang belakang, hidrosefalus simptomatik, PCI bayi prematur kurang dari 60 minggu, autisme dengan keterbatasan berat, penyakit metabolik, kesulitan jalan napas, nutrisi parenteral jangka panjang, bayi cukup bulan usia kurang dari 6 minggu. Nah, coba cek itu. Berapa kalau asa 3?
Umur berapa yang normal? Cukup bulan? Baik, cukup bulan, usia kurang dari 6 minggu. Nah, kurang dari 6 minggu itu asa 3. Ya. Di atas 6 minggu, apakah disinggung-singgung lagi soal asa? Soal ini dari usia, dari segi usia ya. Oh. Di asa 1-2 tidak ada dibilang itu toh, usia-usia di atas. Misalnya 6 minggu sampai berapa asa 2. Tidak ada. Jadi, nanti kalau ada bayi-bayi cukup bulan, mau dioperasi kurang dari 6 minggu, 6 minggu itu berapa bulan? 1,5 bulan. Nah, itu baru langsung masuk asa 3. Ya kan? Gitu. Kalau bayi prematur ini yang apa ini? Kurang dari 60 minggu. 60 minggu itu berapa bulan hamil? 60 bagi 4. 60, 37 ya? 4 kali 5. Kok apa ini 60 prematur 60 minggu apa maksudnya ini? PCA bayi. PCA-nya, Dok. PCA. Kurang dari 60 minggu. Post conceptional age. Oh iya. 60 minggunya apa waktu apanya? Dihitung dari post conceptional age-nya, Dok. Jadi dari prematur. HPAT, dari HPAT kan? Iya, Dok. Atau jadi berapa? Iya, PCA hanya konsep untuk ini, untuk prematur kan dia nggak sampai lahir ini toh, cukup Iya, bulan nggak toh. sampai lahir. Itu jadi dihitung dari PCA-nya, Dok. Lahir cukup bulan kan. Tapi tidak semua prematur juga tuh ini. Lihat ini prematur yang hanya kurang dari Di bawah 60 minggu. 60. Iya. Karena di bawah 60 minggu, PCA 60 minggu itu dianggap angka kejadian apnu of prematurity itu cukup tinggi. Jadi dia Makanya dia lahir prematur, baru waktu dioperasi total dari itu umurnya masih di bawah 60 minggu gitu ya. Iya, Dok. Ya, harus hitung PCA, betul. Hitung memang, betul. Terus Makanya di lanjut. anamnesis itu pertanyaan salah satu anamnesis itu paling penting itu lahirnya cukup bulan apa tidak. Nah, Pada waktu betul. Lahir cukup bulan apa tidak, apalagi pasien-pasien bayi. Begitu dia bilang, oh tidak cukup bulan, cara hitungnya dibuat sudah di laporan asanya itu harus keluar kata-kata PCA-nya berapa. Nanti akan menentukan kalau PCA-nya di atas 60 minggu, ya udahlah boleh asa 1. Oh, seandainya lah ya. Tapi kalau di bawah 60 minggu ya sudah masuk di asa 3 ini. Misalnya bayi 60 minggu itu berarti setara berapa bulan itu? Setara berapa apa? Setara 1 tahun toh? Iya, kalau dia hamil 9 bulan, 49 bulan kan 40 bulan. minggu. 10 bulan, 40 minggu. 40 tambah 20 minggu berarti 5 bulan. Berarti baru umur 5 bulan dia. Ya, toh? 5 sampai 6 itu kalau bulan. yang cukup bulan. Itu kalau cukup bulan toh? 6 bulan lah ya. Kurang lebih 6 bulan tuh bayi 6. Ya tergantung sih ya. Kalau dia lahir kalau dia bayi cukup bulan juga tapi kurang dari 6 minggu, itu langsung asa 3 juga. Ini tadi. Ya kan? Bayi cukup bulan, usia kurang dari 6 minggu. 6 minggu. Iya, toh. Iya. Oke. Nah, cuma ini pasien Kita ini masuk kan di neonatus, Kang Dok, berarti. pasien ini kan yang memperberat sepsisnya, ya. Walaupun sudah membaik tapi masih ada diagnosa sepsis. Sepsis itu kan sudah kelainan Iya, Dok. sistemik berat. Makanya masuk di Sampai asa 3. sampai masuk rumah sakit masih ada instabilitas suhu. Cuman pas naik operasi so stabil suhu. Oke. Terus baca yang keempat itu, supaya kasih kelar.
Lianda. Asa 4, kelainan jantung kongenital simptomatik, gagal jantung kongestif, sequel aktif prematuritas, ensefalopati hipoksik iskemik akut, shock, sepsis, koagulasi intravaskuler diseminata, defibrilator kardioverter implan otomatis, ketergantungan ventilator, endokrinopati, trauma berat, gangguan pernapasan berat, keadaan onkologis lanjut. Malah kalau sepsis ternyata langsung 4E di sini. Toh? Tapi karena ini sepsis perbaikan kan, Ber, kan? Jadi so ada. Iya, Dok. Sepsis improvement. Iya, so improvement jadi asa 3 lah. Toh? Kalau dia masih ongoing sepsisnya itu ya asa 4 harusnya. Terus kelima. Selanjutnya asa 5, trauma masif, perdarahan intrakranial dengan efek massa, pasien yang membutuhkan ECMO, gagal atau henti napas, hipertensi maligna, gagal jantung kongestif dekompensasi, ensefalopati hepatik, usus iskemik atau disfungsi organ atau sistem multiple. Oke. Jadi pediatrik ada asa 6 atau enggak? Tidak ada, dokter. Iya. Ada enggak donor-donor dari pediatrik? Ada. Enggak pernah ada. Belum berkembang. Oke, ya lanjut. Donor kan boleh. Tadi itu hipertensi apa hipertermi maligna? Ternyata. Hipertensi maligna, dok. Hipertensi pada anak, sober. Hipertermi maligna. Dari hipertensi. Hipertensi. Iya, hipertensi pada anak tuh, yang memang turunan dang. Iya. Kelainan juga endokrin apa semua. Iya. Oke. Ya. Dapat dengar? Ada, dokter. Kurungan macet. Lianda, ngomong-ngomong tentang asa, apa sih DP tujuan orang bikin asa atau apa DP kegunaan? Itu asa. Halo? Ya, dok. Tujuan orang bikin klasifikasi asa apa sih? Izin Asa menjawab. physical dok. status dong, status fisik asa. Ya, dok. Izin jawab, dokter. Untuk asa ini, dok, tujuannya untuk menilai atau mengkomunikasikan komorbiditas medis pra-anestesi pada pasien, dokter. Terus, apa DP guna yang menilai? Supaya apa? Untuk menentukan keputusan klinis, dokter. Keputusan klinis bagaimana? Terhadap tindakan yang dilakukan, dokter. Terhadap tindakan yang dilakukan. Keputusan klinis misalnya bagaimana dong? Untuk tindakan atau teknik yang akan diambil, dokter. Teknik anestesi maksudnya, dok. Enggak juga Belum pernah kali sih kita misalnya dengar. operasi. Belum pernah sih kita dengar kau bilang asa 4. Oh, tekniknya ini, Jo.
Bagaimana? Tidak pernah begitu. Dia tidak coba baca baik-baik. Kalau Dari dioperasi di asa kepala nggak mau Harus spinal di- bagaimana? Nah, Asa ketika Ada. asa 1, apa konsekuensinya? Asa 2, apa? Itu lebih cenderung kamu untuk ke pasien. Apa yang kamu mau jelaskan ke pasien dan keluarga itu loh. Coba lihat apanya. Ada sih. Kalau pasien so ngap-ngap bilang, oh pendampingan Judang. Kalau pasien dia bilang, Iya bisa juga. Apa Ya. yang DP tujuan dan asa dan ya. Untuk memprediksi resiko dokter dan Jadi resiko tapi ya lihat juga operasinya toh. ya dok. Kalau asa 3 cuma cabut kuku mungkin nggak separah asa 3 laboratorium. Digabung dengan tindakannya baru. Ada kan tulis kok di website itu paling paragraf pertama mana aja baca bagaimana sih. Apa dong bilang risk stratification. Risikonya ini apa? Asa 3 lebih berisiko tentu dari asa 2, dari asa 1. Tapi tidak murni dari cuma asanya, tapi ya salah satunya juga yang menentukan DP jenis operasi, dia mayor, operasi vaskular, jantung dan apa yang risiko pendarahan dan sebagainya. Itu kok tinggal baca ada di Tugas terakhir siapa? Tugas terakhir siapa? Tugas terakhir. Yang mau baca ini hari siapa? Louis. Bukan. Ini hari Louis, besok si Evans. Balik ulang ke Jun, Kang. Iya. Jun, kamu pemeriksaan praoperatif ya? Praoperatif assessment. Singgung tentang asa juga ya? Boleh? Baik, Oke. Jun tentang praoperatif assessment. Lihat itu. Jadi ada mortalitas rate-nya. Ketika asa 1 pun ada mortalitas rate-nya. Jadi jangan mau bilang asa 1 sehat normal. Oh, aman 100%-nya. Nggak ada. Mau baca di textbook-nya itu. Coba Anda baca itu di Baras Miller ya. Si Jun. Baras atau Miller itu bagus. Ya kalau mau sederhana, lebih sederhana ya di Morgan. Tapi kalau ada yang bisa dilengkapi di Baras Miller lebih bagus. Itu ada mortality rate-nya, ada grafiknya. Ya? Ada grafik. Oke. Baik, Dok. Jadi jangan bilang asa 1 100% tidak ada mortalitas. Apa bilang? Dilaporkan itu ya. Di Amerika itu artinya kalau Amerika saja ada mortalitas asa 1. jangan ini ya. Nah, cari yang terbaru ya. Tahu itu 2020 tuh, lihat terbaru. Bisa ya? Jadi Jun Bisa, Dok. Senang orang di rumah ada bapak jalang. Itu. Saya kaget selalu. Ada lagi berak saja bisa mati. Oke. Laporan berikut tuh masih ada. Somo jam 8. Izin dokter. Sorry, ini mau share. ICU. Izin dokter melaporkan morning report ICU dengan kopas Erik Tungka, Adela Samola, Iren Angelika, Yohanes Nono, dan Yordan Tamsil. Identitas pasien atas nama anak PW, usia 15 tahun, nomor rekam medik terlampir, jenis kelamin laki-laki, berat badan 40 kg, tinggi badan 160 cm, IMT 15,6 kg, masuk ICU 4 Januari 2022, hari perawatan hari keempat. Pasien laki-laki usia 15 tahun dirawat di ruang ICU setelah menjalani operasi amputasi tubuh knee pada tanggal 4 Januari 2022 dengan diagnosis post-amputasi knee etnosa liposarkoma distal PMU sinistra. Menurut pasien, setelah operasi amputasi, pasien merasakan nyeri pada kaki bagian kiri yang sebenarnya sudah diamputasi. Rasa nyeri dirasakan dari lutut sampai ujung kaki. Berdasarkan skor nyeri dari angka 1 sampai 10, menurut pasien nyeri dirasakan pada skor 10. Menurut pasien, rasa nyeri masih ada namun sudah berkurang pada tanggal 8 Januari 2022. Rasa nyeri hanya dirasakan pada tungkai atas batas kaki yang diamputasi dan sekarang skor nyerinya pada angka 4. Saat ini pasien diterapkan analgetik via epidural levobupivacain atau ampul dan fentanyl 50 mikrogram dalam S 0,9%, 20 mili posisi per jam.
breathing, inspeksi, simetris kiri dan kanan, auskultasi suara pernafasan vesikuler, palpasi sistem itu sama pada kedua lapang paru, perfusi pada kedua lapang paru, respiration rate 24 kali per menit, saturasi oksigen 99%. Heart rate 90 sampai 110 kali per menit, pistol 110 sampai 130 mm raksa, diastol 50 sampai 80 mm raksa, TRT kurang dari 2 detik, MAP 77 sampai 84. ECS 15, kompos mentis, pupil isopor diameter 7 meter, refleks cahaya langsung, positif dan refleks cahaya tidak langsung. Bladder total input jam 7 sampai jam 4 itu 863,36 liter, urin pasien 2083 ml per kilogram berat badan per jam, total output 750 ml dan balance drain 100 ml. Bowel, inspeksi datar, auskultasi bising usus positif normal, pada palpasi lemas, hiperbolin tidak membesar, dan pada perfusi narkotik tidak ada. Untuk baunya akral hangat, jadi tidak ada, terus amputasi pedis. Hasil lab pada tanggal 8 Januari, leprosi 13,9, leprosi 3,66, hemoglobin AB-nya 9,1, hematokrit 27,6, trombosit 670. Diagnosis pasien nyeri pasca operasi post amputasi above knee hetalsa liposarkoma distal femur sinistra. Untuk medikasi oral ada gabapentin 300 mg per 24 jam per oral, gentamicin 200 mg per 24 jam per oral, parenteral, klinger lactat 1000 mg per 24 jam per vena. Hari kelima pemberian ceftriaxone 1 gram per 24 jam intravena, omeprazol 4 mg per 24 jam. Pagi Dokter Olos izin. Lanjut. Sebelum kita hilang signal, kita pilih ini pasien ini di ICU buat orang itu sebenarnya bukan DP ICU-nya tapi untuk DP pain-nya. Untuk supaya orang lebih mengenal itu pain, diskusi pain pasca op dengan yang ini kok ada agak sedikit khas dia phantom pain, Dok. Oke. Sorry Dok, mau hilang signal sasadiki ini, mau masuk ring road. Mungkin ada yang mau bertanya, persilakan. Presiden, silakan bertanya dong, lebih aktif, Presiden. Ayo. Satu pertanyaan saja karena tinggal 4 menit. Baru kemudian yang mau presentasi. Izin dok mau bertanya untuk koas, bisa dijelaskan untuk proses fisiologi daripada nyeri atau mekanisme terjadinya nyeri. Terima kasih. Izin menjawab dokter, mekanisme nyeri
Nyeri timbul akibat adanya rangsangan oleh zat-zat analgesik pada reseptor nyeri yang banyak dijumpai pada lapisan superficial kulit dan beberapa jaringan di dalam tubuh. Rangsangan nosius dideteksi di perifer oleh nosiseptor. Nosiseptor adalah ujung-ujung saraf aferan yang berakhir secara bebas membentuk satu jala periterminal di bawah kulit dan alat-alat tubuh yang lebih dalam. Nosiseptor diaktifkan oleh adanya rangsangan dengan intensitas tinggi, misalnya berupa rangsangan termal, mekanik, elektrik, atau rangsangan kimiawi. Zat-zat yang timbul adalah kalium, serotonin, bradikinin, histamin, prostaglandin, leukotriene, substansi LP. Rangkaian proses yang menyertai antara kerusakan jaringan sebagai sumber stimuli nyeri sampai dirusak persepsi nyeri adalah suatu proses elektrofisiologi yang disebut sebagai nosisepsi. Mohon arahannya, dokter. Terima kasih, dokter. Ya. Apa Jun tadi bertanya? Sorry, kita udah jawab konsul ICU. Gimana Jun? Atau ada konsulen lain yang sempat dengar? Boleh tanggapi dulu. Sorry, kita udah baca-baca konsul ICU. Soalnya. Saya juga terputus barusan, Dok. Jadi pertanyaan mengenai apa ini? Nyeri ya? Ya, Dok, mekanisme nyeri, Dok. Mekanisme nyeri. Oke. Ya, Adik koas nanti ingatkan saya Selasa kita ada itu lagi ya, bimbingan. Topiknya mengenai nyeri, biar kita diskusikan lebih detail mengenai nyeri, mekanisme nyeri. Nah, pada pasien ini yang karena amputasi, itu nyerinya termasuk nyeri apa itu namanya? Post amputasi. Adik koas mungkin ada yang pernah baca apa pain gitu, nyeri apa gitu. Izin dokter, phantom pain dokter. Ya, phantom pain ya. Coba bisa definisikan bagaimana itu phantom pain? Apa itu dimaksudkan phantom pain? Mungkin kalau ada baca, udah pernah baca, coba kasih tahu. Izin dokter, phantom pain nyeri yang dirasakan pada anggota tubuh yang sudah tidak ada dokter. Iya betul, phantom pain begitu ya. Secara sederhananya memang begitu, tapi ini bagusnya memang ada lecture untuk pain, karena agak lumayan panjang kalau kita mau bicarakan mengenai patofisionya ya. Tapi yang perlu kalian ingat pada pasien-pasien semua yang amputasi, perhatikan dari phantom pain-nya. Jadi dia merasa kakinya dulu yang masih ada di situ, sekarang tidak ada, dia merasa itu sensasinya nyeri. Sensasi nyeri, dan itu ada patofisiologinya juga, fisiologinya kenapa itu bisa terjadi. Nah, salah satu pencegahan untuk phantom pain adalah pada saat setelah dioperasi, kita langsung injeksi lokal anestesi pada daerah amputasi tersebut. Itu salah satu pencegahan untuk phantom pain, seperti tidak dirasakan oleh pasien. Kita diskusikan hari Selasa ya, Pak Dekoas, untuk Presiden juga bisa ikut di bimbingan saya hari Selasa ya, besok. Baik, Dok. Masih ada lagi yang mau bertanya? Ini laporan pasien ICU ya? ICU kan? Iya dokter.
Sorry, kita skip tadi. Izin dokter, Coba, jika sudah tidak ada baca. lagi yang Oh iya. ya dokter. Jika sudah Iya, tidak ada kita lagi mau yang tanya, mau coba bertanya, baca residen. belum dokter, baru mau mulai dokter. Oh, oke. Oke, saat ini akan dilanjutkan oleh Luis untuk membaca tentang inhalasi dan NAC. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang anestetik inhalasi. Anestetik inhalasi adalah zat anestetik yang biasa digunakan untuk anestesi umum. Pengetahuan mengenai farmakokinetika dan farmakodinamika obat anestetik inhalasi sangat dibutuhkan sebagai harus melakukan tubuh terhadap obat tersebut. Bisa dilihat dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dan juga kita harus tahu apa efek obat tersebut dalam tubuh, dalam sistem organ kita. Farmakokinetika anestetik inhalasi. Efek utama obat inhalasi berkaitan dengan konsentrasi obat di sistem saraf pusat. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan pada pemberian anestesi inhalasi yaitu konsentrasi inspiratori, konsentrasi alveolar, dan konsentrasi arterial. Faktor yang mempengaruhi inspiratory concentration, konsentrasi gas yang tidak selalu sama dengan konsentrasi yang diatur vaporizer. Gas yang akan keluar dari mesin anestesi akan campur dengan gas yang ada di breathing circuit. Konsentrasi gas inspirasi yang diterima oleh pasien dipengaruhi oleh pengaturan FGF, fresh gas flow, volume sirkuit pernafasan, dan absorpsi oleh mesin anestesi maupun sirkuit pernafasan. Konsentrasi gas inspirasi akan makin mendekati konsentrasi gas yang dikeluarkan oleh vaporizer bila fresh gas flow yang diberikan makin besar, volume sirkuit pernafasan diperkecil, dan absorpsi oleh mesin anestesi kecil. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi alveolar concentration, nah itu uptake. Konsentrasi alveolar dipengaruhi oleh uptake dari gas anestesi. Gas anestesi inhalasi akan diserap oleh sirkulasi paru saat induksi sehingga fraksi alveolar lebih rendah dibandingkan dari fraksi inspirasi. Tekanan parsial alveolar gas anestesi setara dengan konsentrasi gas inhalasi alveolar. Semakin kecil uptake dari gas anestesi, maka semakin cepat peningkatan tekanan parsial gas di alveolar. Faktor-faktor yang mempengaruhi uptake ini yaitu kelarutan obat dalam darah, perbedaan tekanan parsial antara gas di darah. Kelarutan obat anestesi inhalasi digambarkan oleh koefisien yaitu rasio konsentrasi gas anestesi dalam dua fase pada kondisi setimpal. Semakin tinggi koefisien partisi darah gas, semakin tinggi mobilitas gas anestesi, dan semakin besar penyerapan gas anestesi oleh sistem sirkulasi paru, sehingga peningkatan tekanan parsial alveolar semakin lambat. Ini ada tabelnya.
Uptake gas anestesi dipengaruhi oleh aliran darah alveolar yang setara dengan curah jantung bila tidak ada shunting. Peningkatan curah jantung akan meningkatkan ambilan anestesi oleh sistem sirkulasi sehingga tekanan parsial alveolar sulit meningkat dan induksi semakin lambat. Perbedaan tekanan parsial gas anestesi di alveolar dan di vena juga mempengaruhi dari uptake gas anestesi ini. Bila obat anestesi tidak diserap oleh jaringan tubuh seperti otak, maka tidak akan terjadi perbedaan tekanan parsial gas anestesi antara vena dan paru. Penyerapan gas anestesi di jaringan tertentu dipengaruhi oleh kelarutan gas dalam jaringan. Pendarahan jaringan, perbedaan tekanan gas anestesi di arteri dan di jaringan. Selanjutnya ada juga pengaruh dari ventilasi. Ini memiliki efek terhadap VFI, penurunan tekanan alveolar paru akibat ambilan gas anestesi dapat dikurangi dengan meningkatkan fasilitas alveolar sehingga gas anestesi inhalasi diserap oleh sirkulasi paru dapat digantikan oleh campuran gas yang diberikan oleh mesin. Efek peningkatan ventilasi akan lebih jelas terlihat pada agen-agen anestesi yang mudah larut di dalam darah karena penyerapannya yang lebih besar. Ini ada konsentrasi, pengaruh konsentrasi, peningkatan konsentrasi inhalasi pada gas inspirasi dapat mempercepat induksi karena dapat mengurangi penurunan konsentrasi gas alveolar akibat penyerapan oleh sirkulasi. Peningkatan konsentrasi gas inspirasi menyebabkan peningkatan alveolar semakin cepat. Kemampuan suatu gas meningkatkan efek konsentrasi dari gas lain yang disebut sebagai second gas effect. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi atrial concentration, di mana konsentrasi dengan campuran darah vena, alveolar dead space, dan penyebaran gas alveoli yang tidak merata. Faktor ini menyebabkan peningkatan pada tekanan parsial alveolar, terutama pada agen anestesi yang mudah larut, dan penurunan tekanan parsial arteri, terutama untuk agen anestesi yang sulit larut. Terus ada faktor-faktor yang untuk mempengaruhi eliminasi. Pemulihan anestesi bergantung dari konsentrasi obat tersebut di jaringan otak. Obat anestesi dapat dieliminasi melalui biotransformasi, ekskresi melalui kulit, dan ekshalasi. Eliminasi gas anestesi melalui ekspirasi merupakan rute eliminasi yang paling penting. Berbagai faktor untuk mempercepat induksi juga mempercepat pemulihan, seperti menghindari rebleeding, peningkatan FGF, volume sirkuit yang kecil, absorpsi sirkuit yang rendah, peningkatan aliran darah ke otak, dan peningkatan ventilasi. Untuk minimum alveolar concentration didefinisikan sebagai konsentrasi alveolar yang untuk mencegah pergerakan 50% pasien yang memiliki stimulus kemudahan seperti insisi. MEC adalah ukuran potensi anestesi volatile dan gas, di mana kalau semakin rendah MEC, maka semakin kuat agen tersebut. Bisa dilihat di sini bahwa isofluran itu ada yang paling poten. Ini adalah faktor-faktor yang bisa meningkatkan MAC dan faktor-faktor yang dapat menurunkan MAC. Hubungan antara MAC dan kelarutan lemak, ada dua koefisien partisi penting yang menggambarkan kelarutan agen volatile dalam jaringan tubuh. Salah satunya adalah koefisien partisi darah dan gas, dan yang lainnya adalah koefisien partisi minyak dan gas. Nilai koefisien partisi minyak dan gas ditentukan oleh kelarutan lemak dari agen anestesi, di mana semakin tinggi nilainya itu yang paling poten. Dapat dilihat di sini isofluran yang paling poten. Pasien, dari diagram ini kita dapat melihat bahwa pasien akan bisa tertidur ketika fraksi alveolar setara dengan fraksi inspirasi. Dapat kita lihat di bagan di kurva bahwa untuk oocyte lebih cepat mencapai fraksi alveolar, tetapi butuh konsentrasi yang lebih tinggi. Total induction umumnya digunakan pada anak-anak
dengan menggunakan sevofluran karena konsentrasi alveolar memiliki konsentrasinya lebih cepat. Overpressure dapat mengurangi waktu induksi inhalasi di untuk mempercepat induksi. Untuk pasien dewasa biasanya menggunakan induksi intravena dulu baru diikuti induksi inhalasi untuk maintenance. Penting untuk memasukkan inhalasi anestetika inhalasi atau efek atau nanti efek dari intravena akan hilang sebelum volatile anestetik mencapai konsentrasi yang cukup untuk membuat pasien itu tertidur. Ini ada faktor affecting onset time. Di mana biasanya pemairingan dari minyak dan gas itu partisipasinya itu lebih ke potensinya, dan untuk perbandingan antara koefisien partisipasi gas dan darah itu lebih ke onset seberapa cepatnya, dan perbandingan antara rendah dan gas participation itu berpengaruh terhadap kecepatan onset. Peningkatan dari RR dan minute ventilation lebih banyak agen volatile yang mencapai alveoli, sehingga kecepatan onset anestesi akan lebih cepat. Peningkatan dari CO, kecepatan onset lebih lama. Dilihat di sini tabelnya. Untuk nitrous oxide digunakan biasanya lebih kepada kadar gas dan mengurangi MAC serta memiliki efek analgesik. Second gas effect seperti yang dibahas tadi, ketika konsentrasi nitrous oxide inspirasi yang tinggi digunakan untuk induksi bersama dengan volatile, tidak hanya konsentrasi yang di evolus yang meningkat lebih cepat dari yang diperkirakan, tapi juga konsentrasi volatile akibat induksi lebih cepat dari yang diperkirakan. Ini juga nitrous oxide disebutkan hipoksia difusi pada akhir anestesi. Biasanya nitrous oxide akan berdifusi kembali ke dalam alveoli lebih cepat daripada nitrous oxide dapat berdifusi di dalam darah. Jika udara diberikan tanpa suplementasi oksigen, ini akan memiliki efek menipiskan jumlah oksigen dan begitu akan mengurangi konsentrasi di alveoli sehingga membawa risiko hipoksia. Jadi sebaiknya pada pasien-pasien diberikan oksigen tambahan di akhir anestesi ketika menggunakan nitrous oxide. Efek untuk respiratori untuk semua jenis dari anestesi inhalasi itu bisa untuk pengurangan dosis dependen di volume tidal disertai dengan peningkatan frekuensi pernafasan. Nitrous oxide memiliki sedikit efek pada ventilasi semenit. Isofluran, uap yang meregitasi dan dapat menyebabkan biasanya menyebabkan batuk dan spasme laring. Dan untuk sevofluran, uap yang jauh lebih bagus dari isofluran untuk induksi gas. Ini lebih kuat dari isofluran dan mengurangi ventilasi semenit yang dapat menyebabkan apnea. Untuk efek di kardiovaskular, untuk jenis dari anestetik inhalasi, pengurangan dosis semenit di SFR sedikit mengurangi kontraksi jantung. Isofluran, penurunan di SFR lebih besar daripada sevofluran dan bisa menyebabkan refleks takikardi dan serangan koroner. Sevofluran, penurunan di SFR yang kurang jelas, tekanan darah dan detak jantung lebih terjaga. Untuk metabolisme dan toksisitas, nitrous oxide tidak dimetabolisme, isofluran dan sevofluran dimetabolisme dihati oleh CYP2E1. Sevofluran berinteraksi dengan penyerapan CO2 senyawa A toksisitas ginjal dan bisa juga terjadi hipertemia malignan dipicu kebanyakan oleh isofluran dan sevofluran, dan bisa juga menyebabkan anemia megaloblastik bila berkontak lama dengan nitrous oxide. Terima kasih.
Terima kasih kepada Luis yang sudah membawakan presentasi. Presiden Dipersilakan. bertanya. Bril, mau tanya Ana? Dr. Bril? Ya, putus-putus. Kalau belum ada yang Dokter Bril lagi visit ICU itu sama dokter umum. Oh iya. Kayaknya terpencet. Oh iya, saya ingin bertanya. Sebenarnya selain bertanya juga ingin memberikan masukan. Luis tadi karena baca itu cuma samaning baca koran, jadi nggak ada presentasi. Itu harusnya yang hadir itu bisa mengerti paling enggak sebagian lah apa yang jadi bikin presentasi itu outline, singkat-singkat, baru ngana yang harus jelaskan apa maksudnya, bukan baca koran. Ini cuma baca ini nama apa ngana translate, ngana taruh di mana slide, terus baca sampai ada lomba membaca, kecepatan membaca. Apakah Anda sendiri mengerti apa yang Anda tulis-tulis ini, yang Anda baca-baca ini? Nah, karena orang kalau misalnya yang hadir itu cuman dokter umum atau koas, nah ada yang bisa dimengerti dari yang apa yang Anda presentasikan ini. Ya, kemudian jadi itu dari segi presentasinya. Itu kalau ada nilainya jelek sekali dia bicara membawakan presentasi ini. Nah, ada penjelasan apa-apa, gambar juga minim, cuman banyak dibaca. Kung baca lelaju, sefluran. Uap yang jauh lebih menyenangkan untuk dihirup. Nah, baca tadi model begitu loh. Kemudian yang kedua, apakah tadi Anda bilang isofluran adalah obat anestetik volatile yang paling poten. Coba baca ulang apa dia yang paling poten. Kemudian pertanyaan berikut, jadi bagaimana cara kerja dari obat inhalasi anestesi? Bagaimana sih kalau dia boleh bikin tidur seorang pasien? Ya, itu dari saya. Terima kasih. Tambahan pertanyaan Dok Ido. Boleh? Silakan. Siapa moderator? Silakan. Boleh bertanya supaya langsung jawab nanti. Dokter Luis. Apakah agen-agen anestetik inhalasi itu cuman isofluran, sevofluran N2O, ataukah ada yang lain? Kalau ada, kira-kira DP 1 MAC itu berapa ya? Terima kasih. Ya. Dok, ada mau tambahan nih dok kita. Kebetulan Dokter Beri pertanyaan. Jadi kasih saran. Luis, kalau untuk membaca textbook reading itu, biarpun ada tuh obat-obat lama orang banyak gunakan, itu tetap harus dipresentasikan dan dibaca ya. Karena ujian nasional itu keluar malahan banyak obat-obat lama itu. Yang dokter Beri pertanyaan. Itu boleh keluar tuh obat-obat lama. Kalau nggak pernah baca, biar nggak jago sekali pakai isofluran, sevofluran, yang mau lulus ujian nasional kan. Jadi kalau saya bilang jangan setengah-setengah kalau baca. Baca 1 kali. Nah, itu pertanyaan yang itu hubungannya dengan pertanyaan dari dokter Beri. Silakan dijawab. Kalau tahu DP obat itu, DP masing-masing obat itu PMAC berapa, so? Setelah dapat DP MAC itu DP MAC itu untuk mendapatkan MAC berapa DP volume persen? DP dial. DP perbandingan. Oke, itu aja, Dok. Oke, dipersilakan kepada Luis untuk menjawab.
Terima kasih dokter untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk anestetik inhalasi ada obat-obat selain nitroxoxide, sevofluran, isofluran, di mana itu ada dexfluran dengan MIC 6% dan sevofluran dengan MAC 1,7. Ada juga halotan yang paling pertama dengan MAC 0,75. Ada juga metocifluran dengan MAC 0,16%. Untuk yang paling poten dokter, bila dilihat dari perbandingan untuk poten, perbandingan antara oil dan gas, itu yang paling poten kalau ada obat lama itu yaitu metocifluran, di mana dia mempunyai nilai 960. Tapi itu biasanya sudah tidak dipakai urutannya. Lalu ada halothane dengan perbandingan oil dan gas 224. Juga ada selanjutnya baru isofluran dan isofluran dengan nilai 98. Selanjutnya ada sevofluran dengan perbandingan urutan oil dan perbandingan oil dan gas yaitu 51, dan ada dexfluran dengan nilai 19, dan juga ada nitrous oxide yang paling rendah untuk nilai potennya 1,4. Apa metoxifluran? Nah, Lui? Iya, dokter. Model bagaimana itu? Oh, metoxifluran. Obat zaman bahula itu. sebelum enfluran lah itu. Iya, kita masih Riki. Halotan sih masih Riki. Kita masih ada enfluran juga, halotan enfluran. Iya, kita lihat enfluran masih Riki. Dulu halotan masih ada di vaporizer di BS. Iya, halotan kita pernah kasih tunjuk ke residen tuh, lalu waktu jaga sama-sama dengan kita kasih tunjuk vaporizer di RR. Kita masih Riki loh, halotan lagi. Coba sambil tunggu yang lain, coba satu orang browsing tuh DP warna-warna, kau kasih tunjuk, cari di Google color of the ini, supaya kalian juga tahu, otomatis lihat warna langsung tahu ini apa. Kau langsung tampilkan ke teman-teman. Belum jawab pertanyaan bagaimana cara kerja. Yang lain ya. Yang lain. Ada biasa DP mnemonik itu yang masuk urutan. Hies dia. Hies DP urutan kalau secara MAC. DP tabel itu hies sesuai DP nama obat, jenis obat. Itu DP urutan MAC dan volume itu. Di internet ada itu. Boleh tambahkan sedikit, Luis. Kita tambahkan sedikit, Luis. Moderator siapa kamu? Evan dokter. Silakan dokter. Iya, jadi sepertinya Luis memang tidak atau belum tahu macam-macam obat inhalasi, ya. Yang tadi dikatakan oleh Dr. Berry, tanya ada macam-macam, baru yang masa kini dan yang masa lalu itu perlu juga dibaca, bukan tidak, walaupun sudah tidak dipakai, ya kan? Itu sama dengan sepeda, dan sepeda oncel, mesti tahu tuh ada sepeda oncel dengan sepeda sekarang merek apa, Berry punya merek apa, itu yang terbaru sekarang.
oncer senyak pakai, tapi dia tetap mesti tahu ada pernah mekanisme itu. Seperti contoh ether. Ether itu obat inhalasi dan single use, margin safety-nya luas. Toh? Nah, dia bisa untuk yang mengenai respiratory effect, wow memang aman bandingkan dengan inhalasi-inhalasi yang lain yang sekarang ini. Nah, kira-kira begitu. Mungkin Luis aja yang kurang baca ya. Yang kurang baca dan penampilan slide-nya tadi sudah dibilang oleh Dr. Bril, Dr. Ido tidak ada macam-macam obat itu. Saya bisa membandingkan. Orang juga biar so tua begini, DP baru-baru ini so jangan lupa. Nah ini, anestesik, ya. Desfluran, nah, ini metoxifluran. Oh, ether sudah tidak masuk di sini ya. Ya, sudah dianggap obat memang so nyenak pakai so kan. Tapi sejarahnya ada. Ya, mungkin nanti di tulisan bisa ditambahkan itu. Mengenai MAC itu sudah ada yang tertulis di sini. Berapa MAC yang dihasilkan oleh masing-masing inhalasi. Jadi itu aja tambahannya. Ya, terima kasih. Terima kasih dokter. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, pertanyaan tadi lu belum jawab, masih ada. Ayo moderator, apa yang belum ditanyakan, belum dijawab tadi itu? Iya. Pertanyaan masih ada satu belum jawab. Luis, untuk pertanyaan yang tadi cara kerja obat anestesi inhalasi. Dan cara kerjanya, farmakodinamiknya coba. Iya. Iya, enggak apa-apa. Dokter, izin menjawab dokter. Untuk cara kerja dari anestesi inhalasi itu pasien menghirup dari anestetik inhalasi itu bisa mencapai di alveoli dan melewati membran alveolar. Kemudian aliran darah mentransfer agen itu ke semua organ perfusi sehingga koefisien partisi gas darah dan kelaruran reaktif menentukan tingkat peningkatan dari end-tidal menuju konsentrasi yang diinspirasi, dokter. Agen dari inhalasi yang kurang larut, dokter, akan yang memiliki koefisien partisipasi gas darah yang rendah, dari efektivitas anestesi yang lebih banyak dibandingkan dengan agen anestesi yang larut dengan koefisien partisipasi gas darah yang tinggi, dokter. Ada tanya, mana DP mekanisme kerja? Karena jawab lain, itu jadi DP mekanisme kerja sampai pasien tertidur, jawaban itu menjawab DP pertanyaan. Jadi Luis, yang Dokter Ido P maksud itu apa yang terjadi ketika dia sampai di otak gitu loh, Luis. Ketika tuh obat sampai di otak, apa yang terjadi, Kong? Hilang sadar. Itu Dokter Ido P maksud, Luis. Farmakodinamik. Kalau tadi Ngana lebih menjurus ke farmakokinetik, toh obat masuk lewat
saluran napas diabsorpsi lewat alveoli, toh larut dalam darah menuju ke otak, begitu toh. Ini farmakodinamik, dokter. Nanti pertanyaan berikut itu, Dokter Onos. Koefisien partisi gas, koefisien partisi darah itu nanti. Iya. Pertanyaan berikut soalnya. Sudah itu ada. mau cari supaya hemat waktu, cari di buku textbook yang paling sederhana juga ada di penjelasan. Ambil Jo Morgan, nggak usah susah-susah. Nanti ngana ini ya PM Jo. Daripada mau cari masih lama baru ngana mau dapat jawab, baru mau cari di textbook. Terima kasih. Demikian dari kita. Oke, terima kasih dokter. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Izin dok, boleh kita mau bertanya dokter? Ya, silakan. Ini dokter, kan tadi dijelaskan. Mau ditanya, apakah ada pengaruh untuk orang yang obesitas seperti saya untuk kecepatan pemulihan dari penggunaan anestesi inhalasi itu, dokter? Terima kasih. Oh, nggak usah pakai contoh toh, Evans. Iya, dokter. Nanti ngana bilang lagi, atau yang badannya seperti Dokter Berry lawannya. Body shaming. Izin menjawab dokter, biasanya pada orang jaringan lemak itu lebih dibandingkan orang-orang yang normal, sehingga kalau ada yang perbandingan semakin tinggi koefisien lemak darah, semakin banyak anestetik inhalasi yang larut di jaringan lemak, sehingga bisa terakumulasi di jaringan lemak, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk proses pemulihannya, dokter. Karena di jaringan juga kurang pendarahannya, dokter. Namanya apa itu? Nama ya apa mekanisme, bukan mekanisme ya. Kelarutannya atau apa yang disebutkan kelarutan di dalam apa, itu namanya anestetik, ada istilahnya itu. Kelarutan di dalam ini lebih rendah daripada ini, apa ya? Solubilitas. Fat tissue solubilitasnya mana yang lebih apa? Oke, apa artinya itu? Solubilitas. Apa sih yang terjadi pada orang gemuk? Obat-obat itu masuk gimana? Ini sebenarnya tadi tuh sambungan dari jawaban tadi. Jadi gas anestetik itu nggak misalnya serta-merta itu ngambil itu koefisien partisi dulu toh. Jadi dia dipenuhi dulu, masuk di dalam paru-paru. Setelah koefisien partisinya terpenuhi, baru dia pindah ke darah, kan begitu toh. Nah, kalau pada orang gemuk yang banyak apa? Lemak kan. Nah, pada saat dia masuk lemak, jadi pada waktu gas itu masuk ke lemak, apa yang terjadi? Dokter tanyakan itu adik lahir jam berapa, berat badan, tinggi badan, Apgar skor, laki perempuan. Kita nasi begini sampai tersendak catatan.
Nah, nanti dong tanya, supaya mau konfirmasi nih. Sifat umum gas inhalasi anestetik itu gimana ke lemak? Solubilitas ke lemak gimana? Apa yang terjadi? Mekanismenya apa yang terjadi? 8 Bapak. Luis, gimana? Sudah coba dibantu. Oh, memang agak susah, apa bahasanya memang agak jelimet dikit. Luis, Ya, dok. coba jawab. Coba jawab, dokter. Kalau pada orang gendut, dok, semestinya gas yang diserap itu harus sampai ke otak, tetapi dia malah melewati jalan, dok, dia balik lagi, dok, malah makanya pemulihannya lebih lama, dok, kayak ke jaringan dia lebih banyak ke jaringan lemak, dokter. Dong, mana gabu lagi ini. Ini bagabu ini. Ngana baca ulang DP konsep koefisien partisi gas. Konsep besarnya adalah pada waktu gas itu masuk di satu tempat, misalnya di paru dulu ya, dia harus jenuh dulu baru dia pindah ke mana? Ke darah, ke jaringan dan sebagainya. Jadi tidak ada tuh prinsip di gas anestetik itu bahwa dari paru dia langsung ke darah. Enggak, dia harus penuhi dulu, namanya koefisien partisi gas. Tapi untuk yang lemak ini, saat dia masuk di dalam lemak, karena kompartemennya besar, maka dia dia harus masuk ke situ dulu baru menimbulkan efek. Dampaknya apa? Orang gemuk, jangan gelang gemuk. Kompartemen fat yang lebih tinggi, karena bayi juga begitu. Jadi tidak harus berlaku pada orang gemuk. Fat kompartemennya yang tinggi, makanya akan menyebabkan yang disebut dengan DP induksi akan lebih lama. Tapi problemnya pada waktu dia emergence, dia akan lebih lama juga karena untuk wash out itu lebih lama. Itu dampaknya. Sebenarnya orang tidak takut, tidak terlalu apa pada bayi, pada orang gemuk ya. Pada bayi biasanya terjadi itu. Induksinya semakin gemuk bayi, orang induksi akan semakin lebih lama. Tapi di emergence akan lebih lama. Gitu ya, Fans. Karena bagabu gabu sekali Luis ini bagabu sekali. Terima kasih. Oke, sekarang apa? Ada lagi yang mau bertanya? Dipersilakan. Luis, coba jelaskan ulang second gas effect. Apa yang dimaksud dengan second gas effect? Luis. Kelihatannya orang ilmu katuk belum sampai sejauh itu. Kurang baca. Ada jadwal bimbingan ngoni residen nih hari?
belum atur sih. Oh iya, nah kita pas di CT scan kok pagi, kalau ada waktu nanti kasih bimbingan sedikit. Kalau belum ada jadwal, kalau ada biar juga. Belum, berarti Dokter Rido ya, kalau ini Iya, cari iya. Ini bimbingan. hari ya, Tentang apa, pagi Dok? atau siang. Tentang ini nih gas ini tuh DP dasar orangnya mengerti sama sekali. Aduh. berat. Iya, jangan ngerti orang. Masih Harus membayang. juga, karena memang itu belum masuk OK atau belum lihat mesin, belum lihat DP fresh gas flow, Iya. apa segala macam, memang agak susah mau membayangkan. Oke. Sudahnya maju. Baca ya second gas effect itu. Luis. Baik, dokter. Baru baca baik-baik. Presentasi ada tadi, cuman dia nggak baca. Dia cuma translate mar kata bilang tanya tadi. Karena mengerti nggak ada baca-baca ini nak. Baca baik-baik. Jadi salah juga ini, Kiap, bagaimana apa hal-hal apa yang mempengaruhi kecepatan induksi induksi obat anestesi inhalasi. Kalau mau kasih cepat induksi apa tuh mesti baking, kalau mau cepat keluar secepat bangun apa tuh mesti baking, hal-hal apa yang pengaruhi. Ada semua, yang penting ini memang mesti konsen pembaca. Ada di buku kok semua. So teknis itu Katu, so teknik. Iya, ada di buku, maksudnya ada di teks. Iya, ada sih. Mesti baca, jangan cuma baca asal lewat, baca cari mengerti, walaupun memang agak susah karena bahasa Inggris mungkin. Yang penting dokter ini harus bersedia untuk menjelaskan itu. Iya dok, nanti nih hari ini. Sebaiknya dorang bukan cuma yang 4 itu hadir, no? Sudah nggak baca di jurnal, ada kasih satu jurnal di grup ya. Nanti kena lihat deh. Sudahnya modal mau baca di Pak Dokter Rido. Oke, terima kasih dokter. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Jika sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, kita akan ambil dokumentasi dulu dokter untuk dokumentasi morning report pada hari ini. Minta tolong adik koas untuk screenshot untuk absen hari ini, untuk dokumentasi hari ini. Baik, dokter. Baik, dokter, izin untuk mulai screenshot dokter. Untuk dokter-dokter dan juga teman-teman yang lain untuk boleh on cam, dokter. Screenshot 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sudah dokter? Oke, terima kasih. Mungkin Dokter Eka jangan lupa jadwal Kang, orang susun itu. Jadwal untuk konsulen si kuliah. Terima kasih semuanya. Izin live ya. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Izin live. Terima kasih dokter.